Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah online sore hari ini. Kita menyambut kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami sampai dengan saat ini masih diberi kesempatan untuk memuji Engkau, mencari hadirat-Mu Tuhan. Itu yang terpenting bagi kami. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu di hari kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita, kita siapkan segala mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, meskipun kita jauh, kita di rumah ataupun yang ada di sini, kita menikmati hadirat Tuhan. Syukur Tuhan. Glory, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenangkanlah hati, tenangkan jiwaku dalam hari hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau bakal setia. Haleluya, glory. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Kau setia, Kau mulia, Kau Bapa setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau Bapa setia. Oh, haleluya, haleluya, Bapa setia, haleluya, Engkau Bapakku yang setia, haleluya, Bapa kami bersyukur, haleluya, 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 Yesus kami bersyukur, syukur haleluya, haleluya, Terima kasih haleluya, Engkau Bapa Allahku yang kami baik. bersyukur, Engkau Allahku yang baik. haleluya, Haleluya. terima kasih Yesusku, haleluya, 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 terima kasih Syukur Bapa bagimu Tuhan. haleluya, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, haleluya, terima kasih Yesus, haleluya, Bapa Glory kami bagimu bersyukur, Yesus. Haleluya. haleluya, Glory. terima kasih Yesus, Glory. haleluya Yesus, Yesus. haleluya, haleluya, terima kasih Glory, Yesus, haleluya Yesus. haleluya, Haleluya. Kami haleluya bersyukur Yesus, Tuhan. terima kasih. Engkau Terima sudah kasih, naik ke Bapa. surga bagi kami. Oh, Engkau sudah Yesus, menyediakan tempat bagi kami. Bapa kami bersyukur, Engkau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. haleluya, Oh haleluya.
Mari saudara kita sungguh-sungguh kita menyembah Dia karena Dia sudah naik ke surga. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Glory haleluya. Haleluya. Kami sembah, Bapa kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allahku yang hebat. Glory Engkau bagi Allahku yang dahsyat. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Glory Yesus. Oh haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau bakal setia. Kau setia, kau mulia. Kau bakal setia. Oh, Haleluya Yesus. haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sudah naik ke surga bagi kami. Saat ini kami akan bersuka cita. Kami bersyukur karena kebangkitan dan kenaikan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan semangat baik yang di sini ataupun di rumah. Amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama bersyukur. Glory, haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Yang perkasa, Glory bagimu. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan Keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Oh, haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Haleluya Yesus. Dia beri hidupku.
Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Glory bagi Yesus. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, pegang teguran mulia. Masyhurlah Perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betanda kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Yesus. Amin. Haleluya. Kita sudah dibedakan karena kita sudah ada tempat disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Kita lebih semangat lagi. Lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih Dari pemenang. Sekali lagi katakan. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, haleluya. Iblis telah Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya Yesus. Puji syukur Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya Dia yang layak kita puji. Hanya Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Glory Yesus. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Alam semesta melulu
bersama-sama layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Oh haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Engkau yang layak. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus kami bersyukur. haleluya. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami puja. Haleluya. Glory layak kau disembah. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Glory bagimu Haleluya Tuhan. Yesus. Glory, Terima haleluya. kasih Bapa. Haleluya. Kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Glory, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Oh haleluya. Raja Atas segala raja, namamu besar termulia. Oh haleluya. Katakan layak dipuji, Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur karena karya Tuhan yang agung dan mulia itu tetap menuntun kami, memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam ibadah online pun kami tetap bisa merasakan dan mengingat rayakan kenaikan-Mu ke surga. Itu sebabnya di tengah-tengah sukacita syukur kenaikan-Mu ke surga, yang menandakan bahwa telah selesai segala upaya pekerjaan-Mu selama di dunia untuk mengembalikan manusia kepada gambar Allah. Kami duduk diam untuk mendengar firman-Mu, merenungkannya, karena firman inilah kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah secara online atau daring,
Kita bersyukur di kenaikan Yesus ini kita tetap bisa beribadah bersama-sama walaupun dibatasi oleh ruangan, oleh waktu kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita bersama-sama bersatu hati di dalam roh Yesus Kristus untuk memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ke-11 di bawah terang judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab berdasarkan fakta sejarah. Dan hal ini merombak seluruh pengetahuan ilmuwan yang mengatakan bahwa surga itu tidak ada. Beberapa astronot pergi ke luar angkasa dan mencari Yesus, ternyata tidak ada. Lalu apa yang dimaksud dengan naiknya ke surga? Nah, di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana maksud dari kenaikan. Kenapa harus naik? Nah, ini menjadi hal penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ya, walaupun online tapi tetap mendalam firman-Nya, begitu ya. Kenaikan Yesus ke surga merupakan doktrin yang sangat penting dalam kristologi atau dalam doktrin Yesus Kristus, dalam ajaran iman Kristen yang terkait dengan keilahiannya. Bahwa firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya ketika kita bicara Yesus Kristus, kita bicara dua hal. Lahutiah Isa Al-Masih dan rububiyah Isa Al-Masih. Keilahian Yesus dan ketuhanan Yesus. Jadi ketika dia naik ke surga, ini bicara dua hal. Yang ilahi dan juga dia Tuhan. Dan kalau kita melihat kembali sebelum peristiwa kenaikan Yesus, atau kita melihat secara keseluruhan bahwa Yesus itu ketika atau firman yang menjadi manusia, Yesus itu melakukan karya yang sempurna. Makanya kalau kita lihat ada 7 karya Kristus. Yang pertama, kelahirannya. Yang kedua, pelayanannya. Yang ketiga, kematiannya. Yang keempat, kebangkitannya. Yang kelima, pencurahan Roh Kudus. Yang keenam, kenaikannya. Yang ketujuh, kedatangan kembali. Ini 7 karya Kristus. Kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan, keturunan Roh Kudus, dan kedatangannya kembali. 7. Kenapa harus 7? Karena dalam gematria Yahudi 7 itu angka sempurna. Jadi karyanya sempurna dalam hidup orang percaya. Dan kenaikannya membuktikan kepada kita bahwa dia benar-benar bangkit. Coba perhatikan pasal 1 ayat 1 sampai 3.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Satu, diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Itu sebabnya kenapa orang Kristen diminta kembalilah pada pengajaran rasul. Karena rasul itu dipilih Allah untuk mewartakan ajarannya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa apa? Ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bahkan ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan dahsyat luar biasa karya Kristus ini. Namun para murid itu masih berpikir seputar mengenai politik. Yaitu kapan Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Sudah dikasih kerajaan Allah, tapi otaknya masih otak politik. Betul enggak? Kalau kita lihat dalam teks itu. Dan berapa banyak gereja sekarang juga otaknya masih politik. Bukan politik itu salah, tidak. Tapi masih berpikir bagaimana cara menjatuhkan gereja A, gereja B, gereja C. Gara-gara pandemi ini semua sepi. Ya toh? Gereja yang merasa hebat, merasa besar, merasa mantap, kosong. Semua di rumah-rumah. Nggak ada lagi yang bisa merasa hebat dengan praise and worship-nya. Karena semua rata sekarang di rumah. Kalau mau praise and worship, ya praise and worship dewe kan, direkam, gitu. Nggak bisa seperti biasa, sampai gaya-gaya muter-muter salto gitu ya. Inilah para murid juga begitu, sudah dikasih kerajaan Allah masih pikirannya politik. Bagaimana Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Tapi Tuhan Yesus tidak marah dengan murid-muridnya. Namun beliau mengarahkan kepada hal yang utama. Apa tujuan dan maksud kedatangannya ke dunia? Memang Israel akan dipulihkan, tapi itu dalam rencana dan kedaulatan Allah yang sempurna. Nanti, kapan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu maksudnya Tuhan, begitu ya. Nanti pasti, tapi sekarang tugas kita, ini penting. Maka tema kita dari hari kenaikan Yesus ini adalah makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ya. Makna yang pertama kalau kita lihat ayat yang ke-8 setelah ayat 6 dan 7. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu di mana Tuhan tetapkan. Tetapi ayat 8 yang menjadi penekanan bagi orang percaya. Yaitu prinsip kemandirian. Itu yang pertama. Makna kenaikan Yesus yang pertama adalah prinsip kemandirian. Apa artinya? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi tidak lagi melihat Yesus sebagai manusia. Tapi ada masanya kalian mandiri untuk berjalan bersama Roh Kudus. Dan menarik. Kenapa dia naik? Kan ada ayat mengatakan Yesus harus naik dulu baru kembali lagi. Kenapa? Seperti itu. Ternyata Yesus Kristus itu adalah tipologi alambang dari Musa. Musa harus naik ke Gunung Sinai baru kemudian kembali lagi kepada bangsa Israel. Demikian Kristus harus naik, itu kata Efesus 4 ayat 10. Dia naik mengatasi segala langit, segala ciptaannya untuk nanti kembali untuk menjemput umatnya. Karena Kristus adalah Musa yang baru, bukankah begitu menurut Injil Yohanes?
Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kenapa harus naik? Nah, pengertian naik itu bukan naik seperti kita mumbul menduwur. Nah, itu kan akhirnya ilmuwan bilang, oh naik, makanya di sana nggak ada Tuhan, berarti Tuhan nggak ada. Salah pengertiannya. Makanya kita mesti memahami teks Alkitab dari konteksnya. Kata naik di situ menunjuk kepada Musa waktu naik ke Gunung Sinai. Demikian kata yang sama dipakai untuk melambangkan kenaikan Yesus ke surga. Kenapa harus naik? Karena orang Yahudi memahami surga itu di atas. Begitu. Lalu awan menutupnya, bukan terus gak ketok kok ketutupan awan. Enggak, Tuhan Yesus itu bukan kayak pesawat ketutupan awan gak ketok gitu ya. Kalau kita naik pesawat gelodakan di atas. Gitu ya. Kalau saya naik pesawat mesti nggak bisa tidur. Yang lain bentuk saya berdoa. Takutnya turun ke bawah gitu. Kan kalau bis mogok bisa parkir. Kapal mogok kampul-kampul. Pesawat mogok belahen. Nah, jadi itu ya bicara soal pesawat. Tapi firman-Nya tidak bicara pesawat. Nah, ini menandakan kenapa harus naik, karena dia mengatasi segala langit. Apa yang langit? Mengatasi segala yang ada. Dan yang kedua, awan itu bukan bicara soal awan yang kelihatan ini, lalu awan nutupnya. Itu kemuliaan Allah. Ditinggikan kan dia? Dimuliakan kan? Nah, lambangnya naik. Gitu. Hebat sekali ini kalau kita mau perhatikan. Prinsip kemandirian. Hal yang terpenting ialah Roh Kudus. Roh Kudus turun. Kapan digenapi? Kisah Rasul 2. Untuk apa Roh Kudus turun? Bukan untuk bahasa roh. Roh Kudus turun untuk apa? Tugas pemberitaan kerajaan Allah. Tapi entah kenapa sekarang Roh Kudus turun, tandanya bahasa roh. Setelah itu bahasa roh itu meningkatkan imun. Padahal Alkitab tidak pernah berbicara Roh Kudus turun, bahasa roh meningkatkan imun. Ada teksnya? Tidak ada. Jadi jangan coba buat ajaran baru ya. Tapi ketika Roh Kudus turun, yang muncul apa? Anda berani memberitakan Injil. Itu yang penting. Di sini kira-kira berani memberitakan Injil? Bapak Ibu yang di rumah berani memberitakan Injil? Kayak tonggo berengose kandel wis wedi. Berengose rewapet kayak pager kabupaten. Wis kudu wedi ae gitu ya, pengen nggo carokan gitu. Oh, tadi tompesan gitu. Nah, jadi bicara kenaikan Yesus ini bicara prinsip kemandirian. Ketika Roh Kudus turun di atas kita, maka kita berani mewartakan Injil. Itu loh maksudnya. Kita berani menghadapi hidup ini. Kenapa? Kenapa perlu Roh Kudus? Karena hidup orang Kristen itu tidak mudah, betul enggak? Kondisi sekarang mudah? Sulit, stres, ngeluh, mumet, darah tinggi munda, asam urat munda, kolesterol munda, kepikiran gak karu-karuan. Makanya yang lalu saya dengar katanya Pak Jokowi memberitakan bahwa kita berdamai dengan COVID, begitu ya. Sama seperti satu negara sudah nggak lagi peduli, nggak lagi PSBB, nggak lagi lockdown, nggak lagi, sudah yang penting pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cukup. Tapi tetap kerja, tetap beraktivitas. Saya lupa di Taiwan apa di mana begitu ya. Nah sekarang Indonesia juga kayaknya akan begitu. Nah, tapi nggak tahu itu berita itu benar apa enggak, saya belum tahu juga. Katanya Juni ini akan dibuka semua. Begitu. Nah, kondisi nggak menentu. Karena apa? Setiap hari kita berdampingan dengan virus kan. Bapak Ibu duduk itu, kursi itu jamin bersih? Enggak. Mimbar yang saya pegang ini jamin bersih? Bahkan baju yang saya pakai ini apa jamin bersih?
Meskipun diumbah, yang namanya virus, bakteri itu pasti ada. Rambut ada, jangan khawatir. Sak bajak virus itu. Kita berdampingan ya Pak ya dengan virus ya. Ebola, flu burung, DB, influenza itu virus semua. Dan virus itu enggak bisa hilang, enggak bisa hilang. Alkitab mengatakan bahwa pada akhir zaman akan muncul banyak penyakit. Itu enggak bisa. Kemarin ada yang tanya, Pak Ara ini sampai kapan ya virusnya? Tidak akan berakhir sampai Tuhan datang kembali. Makna kenaikan Yesus yang pertama, prinsip kemandirian. Roh Kudus yang akan menuntun kita melewati kehidupan ini. Karena hidup Kristen tidak mudah, melalui banyak aniaya dan masalah. Dan yang kedua, bicara pendelegasian tugas pemberitaan Injil. Kamu akan menjadi saksi. Kata saksi itu dari kata Yunani martus. Martus, marturia. Martus, marturia dari kata martir. Jadi orang yang menjadi saksi itu orang yang siap mati. Jadi bicara pemberitaan Injil itu juga bicara kematian. Karena waktu itu para murid Yesus semua mati. Hanya Rasul Yohanes yang meninggalnya usia tua. Tapi selebihnya mati. Matius itu diseret dengan kuda di tanah yang berbatu-batu. Lukas itu dilempar dari bait Allah ke bawah. Thomas itu mati di India, dihujani tombak oleh orang India. Andreas itu mati di Yunani disalib X. Petrus mati di Roma disalib terbalik. Mati semua enggak enak. Paulus dipenggal, Yakobus dipenggal. Banyak belah PT. Jadi kamu akan menjadi saksi. Wah, itu sudah pasti mati. Karena kata saksi dari kata martir. Selain memberitakan, tapi juga siap mati. Makanya kita nggak heran dulu ada kerusuhan, ada yang pendeta dibakar sama gerejanya. Ada satu pendeta yang bersaksi bahwa orang tuanya mati dalam gereja karena dibakar oleh massa dalam posisi berdoa. Jadi mayatnya itu masih gosong tapi dalam posisi berdoa. Dibakar. Kondisinya seperti itu. Iya. Jadi ketika memberitakan Injil siap mati, makanya saksi. Kata yang dipakai kata saksi. Ini bicara pendelegasian tugas pemberitaan Injil. Makanya ketika Pentakosta, bangsa-bangsa berkumpul, semua bisa mendengar Injil. Nah, sekarang kita yang ada di jemaat Tuhan yang ada di gereja GBI Dian saja, kan dari berbagai macam suku. Iya. Itu kan karya Injil yang luar biasa. Sehingga orang Jawa, orang Ambon, orang Sumatera, orang Timor, Bali, mana lagi? Inggris Timor. Tahu Inggris Timor? Iya. Kalau Lemak, selangkah lebih maju. Iya. Bisa mengenal Tuhan Yesus sampai di mana di satu YouTube saya lihat satu pendeta khotbah pakai bahasa Madura. Wah, mantap. Iya. Kalau Natal itu lagunya panjang itu. Bukan malam kudus tapi malam dus kudus begitu. Tapi kenapa itu buah pemberitaan Injil bisa ke seluruh dunia? Orang Jawa menyebut Tuhan Yesus Gusti Yesus. Orang Bali menyebut Tuhan Yesus Sang Hyang Widiwase. Orang Nias menyebut Tuhan Lowalangi. Orang Medan Batak menyebut Debata. Ale amanami nadi banua ginjang. Itu kalau doa. Orang Ambon menyebutnya Tete Manis. Kenapa bisa demikian? Karena Injil yang berjalan kepada bangsa-bangsa. Inilah pemberitaan Injil. Kamu akan menjadi saksiku. Ketika Roh Kudus turun, kuasa itu ada, kita menjadi saksi Kristus. Yang ketiga,
ayat 11. Saya baca lagi ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apa yang dimaksud cara yang sama? Yaitu penuh kemuliaan, dimuliakan. Makanya ada lagu rohani yang mengatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Iya, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Ini bicara apa? Dia dimuliakan maksudnya, ditinggikan itu dimuliakan. Yesus yang terangkat, bayangkan, bukan diangkat, terangkat. Maksudnya apa itu? Dapat direnungkan. Apa yang maksud dengan kata terangkat? Kenapa bukan diangkat? Kalau diangkat ada orang yang ngangkat dia, tapi kalau terangkat munggah dewe. Naik sendiri, berarti dia maha kuasa kan? Itu sebabnya yang ketiga berbicara apa? Mengenai makna kenaikan Yesus. Yang ketiga jaminan kedatangan Yesus kedua kali. Seperti Musa yang naik ke Gunung Sinai menerima hukum Tuhan dan akan turun memberitakan hukum kepada bangsa Israel, demikian Kristus naik ke surga menyediakan tempat dan datang kembali supaya kita kembali ke gambarnya yang sempurna. Mantap toh? Nah itu sebabnya peristiwa kenaikan Yesus bukan sekedar perayaan yang biasa saja. Karena biasanya peristiwa Paskah atau kenaikan Yesus sepi gereja. Enggak banyak orang. Kalau pada sebelum pandemi ini sepi biasanya, kenaikan biasa aja gitu. Tapi kalau Natal luar biasa. Seragamnya, lipstiknya, alisnya, jambulnya, sepatunya, waduh seragamnya. Kalau nyanyi luar biasa sampai mantap, akhirnya diulang ping 5, ping 6 gak kroso. Itu kalau di daerah-daerah kita misalnya di suku saya Manado, itu ibadah mulai dari malam sampai pagi Pak. Paduan suara itu bolak-balik. Apalagi di tempatnya adik saya ini, di Niasia. Sama dengan Manado ya, itu kalau sudah Natal paduan suara itu mulai jam 7 sampai jam 4 pagi paduan suara terus. Kalau enggak marah mereka. Loh marah, kan udah latihan. Terus enggak disuruh tampil enggak, mau tampil lupa enggak dipanggil, oh marah. Loh itu kami di Manado begitu itu. Makanya kalau Natal itu rally, enggak karu-karuan itu ya, panjang. Tapi kalau waktunya Jumat Agung, kenaikan Yesus, sepi. Padahal kenaikannya ini penting juga. Ini bicara sudah selesai semua karyanya. Makanya duduk di sebelah kanan itu lambang lagi, artinya apa? Sampun rampung. Soklar orang Manado bilang. Sudah selesai, tetelestai, selesai. Jadi kalau dia naik, dia akan datang kembali menjemput kita. Sudah siap? Hari ini rekan saya meninggal lagi. Oh, ini mesti meninggal ya. Yang kemarin saya kesini ada yang meninggal ya, ibu rohani saya. Dan yang kedua ini rekan saya juga di satu persekutuan PA yang saya mentoring di daerah Tambak Sumur. Ketuanya juga ini meninggal. Ini bener ini mesti meninggal. Nah, jadi bukan apa-apa ya, bukan ngalup ini. Cuman kita melihat ya, saat-saat Tuhan jemput kita setiap saat itu bisa. Adakah siap menyambut kedatangannya kembali? Nah inilah makna kenaikan Kristus ke surga. Bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kita. Kita tidak sendiri. Dia menuntun kita sampai akhir hidup kita. Memberikan kuasa.
Bukan kuasa untuk menghardik corona, bukan. Iya. Corona dan virus akan terus ada, saya mengatakan. Karena Alkitab bilang seperti itu. Munculnya wabah penyakit loimos itu akan terus muncul. Kapan berakhirnya Pak Randy? Ketika dia datang kembali, beres. Selama masih di dunia ini, virus, bakteri, penyakit akan berdampingan dengan kita. Tetapi janjinya bahwa Roh Kudus menuntun kita, bersama kita, memberi kekuatan kita melewati pandemik COVID-19 ini. Dan akan muncul pandemik-pandemik yang lainnya, yang kita nggak tahu seperti apa itu modelnya. Dan yang kedua, tetap di dalam kondisi seperti ini, tugas pemberitaan Injil terus jalan. Itu makna kenaikan Yesus, karena Roh Kudus menolong kita. Di tengah kondisi begini saya tetap bisa bersuka cita, itu pemberitaan Injil. Di tengah maraknya hal-hal yang sedemikian kita bisa aja lesu kan, tapi karena Roh Kudus bersama kita tetap memberitakan. Nggak dibatasi. Nggak bisa ketemu pakai Zoom. Biasanya kita pakai video call, apalagi video call bisa 8 sekarang kan. Wah, rame-rame layarnya dibagi 8. Iya. Mari ngono, wifi ini pedot, mati kabeh jebes. Dan yang ketiga, bicara jaminan keselamatan, jaminan kedatangan dia kembali. Tenang dan percaya bahwa kedatangannya akan memperbaharui segala sesuatu. Makanya Roma mengatakan apa? Kita semua menanti itu. Karena apa? Karena ketika dia datang kembali, penyakit tidak ada, utang beres. Sing di utang, ya beres utangnya. Tuhan datang kembali gak mikir utang toh. Penyakit tidak ada, apalagi kesulitan tidak ada, ya kan? Tapi dalam masa menantikan dia datang kembali, tetaplah memberitakan Yesus. Supaya semakin banyak orang yang mengenal dia. Bukan memaksa orang menjadi Kristen, tapi memberitakan kabar sukacita itu. Karena Kristus Yesus yang telah naik itu menjadi fokus dalam hidup kita. Dan Kristus Yesus yang telah naik itu selalu mencintai kita tanpa syarat, mengasihi kita tanpa batas, dan memberkati kita tanpa sebab. Itu Yesus yang telah naik ke surga. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dengan bersemangat, karena dia bangkit, naik dan datang kembali. Dan itu pasti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita naikkan satu pujian sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala, kita bersatu di dalam pujian dan doa untuk meresponi firman Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja yang memerintah di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak takut dan khawatir dalam menghadapi kehidupan kami. Karena kami berjalan dengan Tuhan Raja yang besar, yang menjadi sahabat kami, yang menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dan Roh-Mu yang kudus ini terus memberikan kami kekuatan, kesembuhan, dan kesehatan, untuk kami giat dalam memberitakan kabar sukacita kerajaan Allah bagi semua makhluk yang ada. Dan kami yakin dan percaya janji Tuhan bahwa kedatangan-Mu kembali adalah ya dan amin. Karena kedatangan-Mu akan datang kembali untuk memperbaharui segala sesuatu. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di GPI Dian, Bapak Pendeta Yusak Sumadi, Bapak Pendeta Jonet, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan majelis jemaat yang ada. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, saudaraku yang kasih, biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar sore ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kita kekuatan, menjadi kuat iman kita bahwa Dia memang berangkat ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Makanya kalau kita saat ini mengalami segala apa yang bisa menekan kita, jangan saudara khawatir. Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita.
Mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Randy yang sudah melayani kita dengan setia, dengan tetap mau, dengan apapun kondisi tetap melayani kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan dan buat bangsa dan negara kita dan buat jemaat semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu karena kami sudah menikmati kasih-Mu, dapat beribadah walaupun secara online, tetapi kami dapat memuji nama-Mu, menikmati firman-Mu. Tuhan, itulah yang selalu memberikan kekuatan iman kami di tengah-tengah saat-saat kami mengalami seakan-akan tertekan saat-saat ini. Tapi kami yakin dan percaya kami mempunyai iman yang teguh karena hanya Engkau lah satu-satunya pengharapan kami. Engkau tetap memberkati semua jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kau berkati dalam rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya apapun Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami walaupun kami mungkin mengalami segala apapun yang menekan kami, tetapi kami yakin kami punya Engkau Allah yang dasar luar biasa. Amen, amen. Kau berkati kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yesus. Tuhan tolong kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau lindungi negeri kami. Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan dan kesehatan kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Amin Makhruf sebagai Wakil Presiden dan semua menterinya, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai aparat-aparat yang terhadap Tuhan. Kau lindungi, Engkau lenyapkan segala virus-virus corona yang jahat ini Tuhan. Demikian juga Engkau lindungi kota kami Tuhan. Engkau bersihkan kota kami dari segala kuasa-kuasa jahat. Engkau bersihkan kota kami dari segala virus-virus corona. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami tak lupa di dalam ibadah online ini Tuhan, kami juga tetap mau memberi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kau berkati persembahan-persembahan yang ada. Yesus. Baik saudara kami yang mempersembahkan persembahan persepuluhan melalui transfer maupun apapun Tuhan, kiranya Kau berkati berlimpah lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur hormat yang bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku semua, baik di rumah dimanapun, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa, pemeliharaan dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Juru Selamat kita, pimpinan kuat kuasa Roh tetap menyertai dalam setiap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada minggu depan. Kita terus melakukan ibadah online. Bapa